Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Nama saya Zaki Al-Fatih. Nama saya Alika Putri. Nama saya Naswa Tofania. Nama saya Anissa Nela Meriza. Di sini kami ingin membahas tentang peradaban Mesopotamia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Anissa Nela Meriza. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis terhadap peradaban Mesopotamia. Mesopotamia meliputi wilayah antara sungai Efrat dan Tigris yang sama-sama bersumber dari dataran tinggi Armenia. Kedua sungai ini juga mendapatkan tambahan pasokan air dari banyak anak sungai, dan keseluruhan jaringan sungai ini mengalir wilayah bergunung-gunung yang sangat luas. Jalur perjalanan darat di Mesopotamia lazimnya menyusuri sungai Efrat karena tepian sungai Tigris sebagian besar terjal dan sukar dilalui. Iklim wilayah ini semi gersang dengan dengan bentangan gurun yang luas di utara serta bentangan daerah berrawa-rawa, berlumpur dan bergelagah seluas 15.000 km persegi atau 5.800 mil persegi di selatan. Jauh di ujung selatan, Efrat dan Tigris menyatu dan bermuara di Teluk Persia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Putri yang di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Anissa, yaitu tentang kehidupan, pemerintahan, dan hukum. Wilayah Mesopotamia terdiri dari berbagai negara kota. Kepala negara kota adalah seorang raja yang merangkap sebagai kepala agama. Raja mengatur perekonomian dan memimpin pasukannya ke medan perang, sehingga peran seorang raja sangat besar artinya bagi kehidupan dan kelangsungan pemerintahan. Sejak peradaban Mesopotamia berkembang, banyak terjadi persaingan atau perebutan kekuasaan, yang mana terjadi konflik internal antar bangsa atau rumpun. Namun, ada satu bangsa yang menjalankan atau memiliki struktur yang terorganisir hingga mempunyai hukum-hukum yang tertulis, yaitu bangsa Babilonia. Sejak awal pemerintahannya, Hammurabi telah memperkenalkan sistem hukuman dalam kehidupan masyarakat yang peraturannya didasarkan pada nilai-nilai tradisional. Hukum tersebut lebih dikenal sebagai hukum Hammurabi, yang ditulis pada prasasti batu yang tingginya kurang lebih 2,5 meter dan ditempatkan di tengah-tengah ibu kota Babilonia. Hukum Hammurabi menggambarkan tentang struktur ideal masyarakat Babilonia lama. Di atas adalah raja yang merupakan penguasa segala sesuatu di kerajaannya. Kemudian di bawahnya terdapat 3 kelas sosial, Awilum atau bangsawan, Muskenum atau rakyat biasa, dan Wardum atau budak. Kesemuanya memiliki tingkatan hukum yang berbeda menurut tingkat masyarakat yang ada. Sejarah pemerintahan dalam peradaban Mesopotamia juga ditandai oleh silih bergantinya bangsa yang menguasai kawasan subur tersebut. Selama menguasai tiap bangsa sempat mencapai kejayaan sebelum akhirnya runtuh. Adapun bangsa-bangsa tersebut antara lain bangsa Sumeria, bangsa Akkadia, bangsa Amoria, bangsa Asyira, bangsa Kaldea, dan bangsa Persia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naswa Tofania, yaitu materi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini adalah beberapa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari peradaban Mesopotamia. Yang pertama adalah transportasi. Pada era Mesopotamia, pertama kali ditemukan roda, kereta, serta perahu untuk berlayar. Yang kedua adalah sains. Orang-orang Mesopotamia mengembangkan konsep waktu, sistem penanggalan, dan matematika. Mereka menciptakan konsep jam, waktu, dan menit, serta membagi 1 tahun menjadi 12 bulan. Yang ketiga adalah geografi. Orang Mesopotamia adalah yang pertama kali menemukannya peta. Awalnya mereka membuat peta di atas tanah. Lihat untuk kampanye militer, menunjukkan lokasi pemburuan, serta jalur perdagangan. Yang keempat adalah kependudukan. Peradaban Mesopotamia adalah yang pertama kali menggunakan dan mengembangkan konsep tata kota. Yang kelima adalah arsitektur. Terdapat teknik arsitektur zigurat, yakni membangun sebuah gedung dengan susunan batu bertingkat. Pada peradaban ini, pertama kali dibangun menara dan gedung-gedung tinggi. Yang terakhir adalah sastra dan tulisan.
Peradaban Mesopotamia mengembangkan sistem tulisan pertama kali di dunia, yakni tulisan paku. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Fatih dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah minat, yaitu ciri kehidupan sosial budaya dan kepercayaan pada peradaban Mesopotamia. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah ciri kehidupan sosial budaya pada Mesopotamia, yaitu pada sosialnya sendiri terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemerintah dan rakyat. Golongan pemerintah terdiri dari raja, ketua pendeta, ketua tentara, dan orang bangsawan. Yang kedua, golongan rakyat terdiri dari rakyat bebas, petani, artisan, dan pedagang. Hama daripada tawanan perang, sedangkan pada budidayanya adalah sudah mengenal abjad yang berupa huruf paku. Huruf-huruf paku itu antara lain ditemukan pada sebuah prasasti yang berisi tentang hukum dan undang-undang yang berlaku untuk mengatur kerajaan dan sudah mengenal sistem penanggaian atau sistem kalender, yang dimaksud untuk mengenal perputaran waktu dan musim. Yang kedua, kepercayaan pada peradaban Mesopotamia, yaitu adalah animisme nenek moyang dan dinamisme benda magis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.